Tahun 1880 ada seorang pelukis di Amerika yang bernama Emanuel Ninger. Suatu hari Emanuel datang ke sebuah toko grosir untuk membeli segala kebutuhan pokok untuk hidup keluarganya. Emanuel membawa bekal dari rumah uang sebesar $20, mungkin 200 ribuan rupiah bila dikurs dengan rupiah. Semua barang sudah ada di keranjang belanjaan Emanuel. Lalu dia mendatangi kasir untuk membayar. Kasir menerima uang $20 itu dan memberi uang kembalian kepada Emanuel. Yang terjadi kemudian adalah ternyata si kasir ini tangannya berkeringat. Kemudian dia melihat ada bercak-bercak garis di tangannya sewaktu ia memegang uang $20 yang diberikan oleh Emanuel. Dia lalu melaporkan hal itu ke manajernya dan manajernya memanggil seorang polisi yang kemudian mengidentifikasikan bahwa uang $20 itu jelas-jelas adalah uang palsu. Polisi langsung mendatangi rumah Emanuel dan menangkap Emanuel sebagai pemalsu uang. Yang menakjubkan adalah dalam penyelidikan, polisi akhirnya mengetahui bahwa cara Emanuel memalsukan uang itu dengan cara melukis dengan tangannya sendiri uang $20 ciptaannya itu. Hasilnya luar biasa, sama persis. Yang paling disayangkan adalah ternyata polisi juga menemukan di ruang kerja Emanuel ada 3 buah lukisan yang jika dijual harganya tidak kurang dari $5.000 atau sekitar 50 jutaan rupiah. Ini yang ironis. Emanuel membutuhkan waktu yang sama ketika dia melukis uang palsu $20 itu dengan lukisan seharga $5.000. Waktu sama, tapi nilainya berbeda. Emanuel adalah seorang pelukis kualitas $5.000, tapi sayangnya ada sesuatu yang membuat Emanuel hanya bisa melihat $20 karyanya yang palsu itu. Kalau kita melihat Markus 6 ayat 35-44 dikatakan di sana, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, 12 bakul sisi makanan itulah $5.000 yang tidak pernah Emanuel bisa lihat dalam kehidupannya. Lalu pertanyaannya adalah di mana missing linknya sehingga 12 bakul seharga $5.000 itu tidak mampu dilihat oleh Emanuel. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan 4 hal dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Langkah yang pertama menyadari bahwa Tuhan telah memberi setiap kita tanggung jawab. Apapun itu, dimanapun kita ada dan berkarya, baik di tengah-tengah keluarga, jemaat atau masyarakat atau dalam kesibukan keseharian kita semua punya tanggung jawab. Tuhan memberikan peranan kepada kita dalam perjalanan sejarah hidup kita masing-masing.
Yang kedua, Markus 6 ayat yang ke-38, berapa banyak roti yang ada padamu? Langkah selanjutnya adalah, mari mengenali apa yang ada dalam hidup kita. Apa yang Tuhan telah berikan di dalam diri kita, keluarga kita, jemaat kita, hidup kita. Sebab dari sanalah kita akan memulai perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memulai dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Selanjutnya, Markus 6 ayat 39. Ia menyuruh orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok. Apa artinya? Tuhan meminta kerjasama kita. Untuk bisa memulai karya Tuhan, selalu prinsip kerjasama ini yang diminta oleh Tuhan. Masih ingat peristiwa perkawinan di Kana? Air yang berubah menjadi anggur, itu pun Tuhan bekerja sama dengan mereka yang dimintanya untuk melakukan sebuah karya sederhana, hanya menuangkan air ke gentong. Baik 12 bakul ataupun air yang berubah menjadi anggur selalu didahului oleh prinsip kerjasama seperti ini. Ada bagian peranan Tuhan dan ada juga bagian peranan kita. Tanpa Tuhan kita nggak sanggup, tanpa kita Tuhan nggak mau. Lah, siapa yang mau ngerjain kalau tak ada kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini? Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak mengambil peranan yang diminta oleh Tuhan? Langkah yang terakhir ayat 41, Markus 6 ayat yang ke-41. Mengucap berkat. Langkah terakhir, Tuhan memberikan teladan pada kita untuk memulai segala sesuatunya dengan mengucap berkat. Kita memohon berkat Tuhan, campur tangan Tuhan supaya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Jadi ingat, ada seorang yang berkata, biar makanan di meja makan kita ini hanya nasi dan tempe tahu, asalkan kita syukuri jadi daging dalam tubuh kita karena diberkati Tuhan. Dan sebaliknya, biarpun ada berlimpah ruah makanan dan minuman di meja makan kita, tapi kekurangan sepotong ucapan syukur itu akan terasa hambar. Memulai dengan sebuah ungkapan syukur untuk dapat melihat 5 roti dan 2 ikan dikurang 5.000-an orang lebih menjadi sisa 12 bakul penuh. Sanggupkah kita melihat 12 bakul dengan 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki hari ini?